Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kejadian 1 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hal ini bisa kita bandingkan dengan kitab Yesaya 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah. Yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu, kitab dari Kejadian 1 ayat 2 dijawab oleh Nabi Yesaya dan dijelaskan oleh Nabi Yesaya bahwa bumi ini diciptakan benar adanya oleh Allah. Bahkan langit pun juga diciptakan oleh Allah. Tapi pada waktu Allah menciptakan, Allah memiliki maksud. Itu bukan supaya kosong, kata Nabi Yesaya. Bumi diciptakan untuk didiami. Bumi dibentuk untuk didiami. Itulah karya Allah dan inisiatif Allah. Pada waktu diciptakan, bumi pada awalnya kosong dan tidak berbentuk, gelap dan tidak bisa dihuni. Tapi setahap demi setahap dalam kitab Kejadian 1, kita bisa melihat dan mempelajari bahwa Allah mengurangi atau menetipkan dari yang namanya kekacauan, yang kosong tadi, yang tidak apa-apa, menjadi sesuatu yang berbentuk. Menjadi sesuatu menjadi lebih tertib, menjadi lebih hidup. Bisa kita pandang sebagai ini. Dari yang tadinya chaos menjadi sebuah kosmos. Penulis kitab Kejadian ini jelas memahami bahwa penciptaan itu adalah proses. Meski tidak dituliskan berapa lama itu dijelaskan dengan jelas. Tapi itu prosesnya ada. Proses ini semakin diperjelas secara menyeluruh yang digambarkan di ayat 2. Hal ini bukan sebuah fenomena impersonal seperti badai di laut. Bukan. Tetapi ayat 2 ini berkata tentang pribadi Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Hal ini bisa dikatakan kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Untuk mempelajari karya Roh Allah dalam penciptaan, ada sebuah ciri yang kita bisa ambil atau yang bisa kita jadikan pedoman, atau yang bisa dilihat sebagai tanda bahwa itu adalah memang benar firman Allah, yaitu di Mazmur 33 ayat 9. Firman-Nya berkata begini, berfirmanlah Allah. Nah, kata berfirmanlah Allah, maka jawabannya sebab Allah berfirman, maka semuanya jadi.
Hal ini sangat-sangat jelas dalam hal menandai peran Allah Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya. Hal ini bisa kita kenal sebagai Tritunggal. Ketiga pribadi Allah ini tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk mengenali ketritunggalan Allah, itu harus kita pelajari bagaimana karya Roh Allah dalam penciptaan. Ya, tadi di Mazmur 33 ayat 9, sebab Allah berfirman maka semuanya jadi. Nah, peran Allah di sini itu jelas. Peran firman-Nya jelas. Peran Roh Allahnya pun jelas. Ketiga pribadi Allah ini memang tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dinilai bahwa salah satunya lebih unggul. Itu tidak bisa. Karena hal inilah yang kita sebut sebagai bentuk-bentuk akan pribadi Allah. Yang mana kepribadian Allah itu menyertai manusia. Firman-Nya menyertai manusia. Roh-Nya menyertai manusia. Bahkan Allah Bapa sendiri juga menyertai manusia. Tuhan Yesus memberkati.